Mengapa banyak orang gagal padahal sudah berusaha? Karena tidak ada penjaga gaib. Nah, banyak orang salah paham ya, dikira hidup ini cuma dengan usaha fisik. Padahal kenyataannya hidup ini, ya hidup kita ini ya dikelilingi oleh energi tak kasat mata, dan kalau kita nggak punya penjaga, kita akan terus dibenturkan dengan kegagalan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini saudara-saudariku semua diberikan kesehatan, kelapangan hati, dan dijauhkan dari segala macam gangguan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Nah, hari ini saya ingin berbagi sesuatu yang sangat penting. Bukan tentang seberapa keras kamu bekerja, bukan tentang seberapa pintar kamu merencanakan masa depan, tapi tentang siapa yang menjaga kamu selama kamu berjuang. Banyak orang gagal bukan karena malas, tapi karena tidak dijaga. Nah, kita sering lihat orang baik, jujur, bekerja keras, tapi hidupnya tetap berat ya. Ada yang dagang tiap hari dari pagi sampai malam, tapi dagangannya sepi terus. Ada yang rajin ibadah, tapi tetap merasa hidupnya dikejar-kejar masalah. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ya energi negatif itu nyata adanya. Sihir, santet, iri hati orang, sampai makhluk halus yang nempel, itu semua bisa menghalangi rezeki. Dan kalau kamu nggak punya perlindungannya, kamu seperti rumah yang tidak dikunci, bebas dimasuki siapa saja dari dunia lain. Di sini peran kodam menjadi penting. Kodam itu bukan sekedar makhluk gaib, bukan jin sembarangan, tapi makhluk yang secara spiritual terikat dan ditugaskan untuk melindungi dan membantu manusia yang memang dipilih atau bersedia menjalin hubungan batin. Nah, kodam akan jadi benteng gaib kamu ketika kamu tidur, dia akan berjaga. Ketika kamu dagang ya, dia membuka jalan. Ketika kamu sedih, dia ikut memeluk batinmu dengan energi halus yang menenangkan. Nah, ini bukan mistik kosong ya. Ini adalah jalan spiritual warisan para leluhur, para wali, dan para raja-raja Nusantara. Mereka semua punya penjaga, punya kodam, punya perisai dari dunia tak kasat mata. Dan niat yang baik akan menarik kodam yang baik. Ada yang tanya, Kang Eko, saya takut kalau pasang kodam. Nanti gimana kalau saya malah dimasuki jin jahat? Jawaban saya selalu sederhana. Kalau niatmu baik, yang datang akan baik. Karena kodam itu bukan setan. Dia makhluk Gusti Allah juga. Seperti malaikat yang ditugaskan untuk membantu. Di layanan saya ya, semua kodam sudah dibersihkan, diikat dalam garis energi putih, dan diselaraskan agar sesuai dengan kekuatan batin pemiliknya. Dan kamu tidak perlu takut ya, karena setiap kodam yang saya pasangkan akan saya bimbing, saya doakan, dan saya arahkan agar tidak menyimpang dari jalan kebaikan. Tapi harus siap ya, ini bukan sihir instan. Saya selalu bilang jujur ke siapapun, kodam bukan tukang sulap, bukan lampu Aladin ya, tapi dia alat bantu spiritual. Seperti tongkat bagi orang buta, kamu tetap harus berjalan, tapi dia akan bantu kamu menghindari lubang. Nah, kalau kamu hanya ingin hidupmu berubah tanpa niat memperbaiki diri, kodam tidak akan bekerja maksimal. Tapi kalau kamu pasang dengan niat, ya Allah,
saya butuh penjaga, saya butuh bantuan, saya ingin hidup lebih kuat secara batin, maka kodam akan menyatu dalam hidupmu dan membawa keberkahan yang tak kamu duga. Nah, waktu terbaik pasang kodam adalah saat hatimu gelisah. Kalau kamu saat ini sering resah, merasa ada yang aneh dalam hidup, sering sakit tanpa sebab, sering gagal padahal sudah usaha. Itu semua tanda-tanda dari alam bawah sadar dan energi gaib bahwa kamu sedang lemah dan butuh penjaga. Dan jika kamu mendengar wejangan ini, ya, ini bukan kebetulan, bisa jadi kamu memang sudah waktunya didampingi. Kamu hanya perlu membuka hati dan izinkan energi kodam masuk untuk membantumu. Nah, saran saya pilih kodam sesuai kebutuhanmu. Di tempat saya, kamu bisa memilih kodam yang sesuai. Ada macan putih untuk perlindungan dan kekuatan. Ada pula ya, misalnya Ratu Wicaksana ya, untuk wanita ya, kodam ini untuk wanita, untuk ketenangan rumah tangga, biasanya seperti itu. Ada juga Satria Rezeki untuk kelancaran usaha. Semua bisa disesuaikan. Dan tenang saja ya, semua tanpa harus melalui tirakat berat. Banyak kodam ya yang cukup kamu rawat ya, cukup dirawat dengan minyak dan sekali-kali kamu panggil dalam meditasi atau doa. Sederhana tapi energinya nyata. Nah, sebagai penutup, jangan biarkan hidupmu tidak dijaga. Hidup ini keras, tapi kamu tidak perlu menjalani semuanya sendirian. Buka hati, pasang niat, dan jika kamu siap, kodam akan hadir dan kamu akan merasakan perubahan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Tapi akan kamu syukuri seumur hidup. Semoga wejangan ini membukakan hatimu dan semoga kamu diberi kemantapan untuk melangkah menuju kehidupan yang lebih terjaga, lebih tenang, dan lebih diberkahi. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.